Kali ini bersama saya telah hadir di studio Teras Sendal Jepit seorang dosen psikolog dan seorang konselor. Dalam hal ini khususnya berbicara tentang kesehatan mental. Topik ini sangat penting sekali karena kejadian-kejadian yang saat ini sering terjadi di Nusa Tenggara Timur dan kita tahu bersama sedang viralnya kasus bunuh diri atau kematian dari salah seorang dokter yang ada di Timur Tengah Utara di Keva. Dan kalau kita lihat potret soal kasus-kasus bunuh diri ke belakang ini mendapatkan perhatian secara nasional. Dan malam hari ini bersama saya Kakak Abdi, selamat datang di podcast Teras Sendal Jepit. Kak Abdi, apa kabar dulu nih? Sehat. Ya. Aktivitas terakhirnya sekarang sebagai seorang dosen, dan kemarin saya lihat ada beberapa program pemerintah yang juga Kakak hadir. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tentunya juga tidak keluar dari ranah peran, tugas dan juga fungsi sebagai seorang psikolog maupun juga praktisi di bidang-bidang psikologis, terutama berkaitan dengan kesehatan mental. Ya, kemudian terakhir dengan beberapa kegiatan-kegiatan lain, kita masuk ke sekolah-sekolah, kemudian ke beberapa instansi pemerintah juga tentang bagaimana terus melakukan psikoedukasi terhadap semua masyarakat, terutama melalui stakeholder terkait dalam isu-isu kesehatan mental dan juga pengasuhan. Kira-kira begitu. Di BKKBN kemarin tuh saya lihat tuh Abang di postingan tuh. Itu tentang apa? Di BKKBN Kemenduk Bangga kemarin itu dalam spirit Hari Keluarga Nasional yang baru-baru ini, sehingga kemarin ada satu tema yang menarik sekali dengan teman-teman BKKBN Kemenduk Bangga, itu adalah tentang gerakan ayah teladan. Bagaimana kemudian di dalam tema-tema kemarin yang kita bahas, ya, bagaimana kehadiran sosok ayah di dalam pengasuhan anak, yang itu juga tentu berkaitan dengan kesehatan mental, ya, karena kesehatan mental itu juga bagian dari proses tumbuh kembang anak yang juga harus dilatih, dibiasakan, dipolahkan, dan itu diawali dari dalam keluarga. Ya, pengasuhan terutama, sehingga teman-teman Kemenduk Bangga kemarin itu, BKKBN kemarin memang dalam forum pertemuan yang kurang lebih 2 jam ya. Itu bagaimana kemudian peran, ya, kehadiran figur ayah itu menjadi sosok yang sangat penting di dalam tumbuh kembang anak. Dalam arti bahwa tidak mendiskreditkan kondisi tertentu, ya, bahwa ada juga anak-anak yang bertumbuh tanpa ayah, ya, tapi bagaimana kemudian kita lebih fokus ketika dalam satu keluarga yang utuh, ya, sebagai sebuah keluarga yang utuh, maka ayah juga perlu menyadari bahwa peran mereka sangat besar terhadap pengasuhan anak, terhadap tumbuh kembang anak, dan itu tentunya berpengaruh jangka panjang terhadap kesehatan mental anak ke depan. Jadi ayah yang mampu hadir dengan baik dalam kehidupan anak tentu bisa memberikan pengaruh terhadap bertumbuhnya rasa percaya diri anak, ya, prestasi akademik bisa dicapai, kemampuan regulasi emosi anak juga bisa terbentuk dengan terpola dengan baik, kemudian kemampuan sosialisasi anak juga bisa terlatih dengan baik. Bagaimana kemudian peran ayah menjadi figur utama, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tapi juga menjadi ruang bertumbuh bagi anak-anak. Gitu ya. Jadi ya, itu yang bagus, dan itu terakhir kemarin dengan teman-teman di Kemenduk Bangga. Kalau kemarin yang hari Jumat kemarin itu dengan anak-anak penerima afirmasi daerah, 3T. Oh, afirmasi. Ya, afirmasi daerah. Jadi 3T itu yang mereka menerima beasiswa, ya, afirmasi. Ya. Jadi mereka dari daerah-daerah 3T di NTT, kemudian terpilih melalui jalur seleksi prestasi, kemudian sampai dibawa ke Kota Kupang, kemudian mereka didistribusikan ke sekolah-sekolah terpilih. Sekolah-sekolah terpilih di Kupang, Kota Kupang. Dan mereka didistribusikan
lumayan banyak nih kemarin. Saya tidak tahu, tapi lebih dari 100-an. Oh, banyak itu abang, lumayan. Banyak. Ya padahal kalau bicara isu ini ya, Ya. kita bicara tentang kesehatan mental Ya. dan hampir saya hitung kurun waktu 2 tahun terakhir lah kakak. Ya. Ada 2 kasus besar di Nusa Tenggara Timur ini menjadi kasus yang diperbincangkan secara nasional kakak. Ya. Kematian yang tidak wajar yang kita dengar, misalkan di Kabupaten Ngadat kemarin bocah 10 tahun, lalu hari ini belum sampai sebulan juga, 2 minggu kemarin itu kematian dokter Ica Pakenoni misalnya, itu berurusan dengan kasus bunuh diri. Nah, ini sejauh mana kakak melihat problematika kasus terkait dengan mentalitas generasi muda? Karena ini rata-rata anak-anak muda semua, ada anak kecil. Ya. Baik, jadi begini Bedi, kita ngomong soal kesehatan mental, sebenarnya kita bicara bagaimana individu hidup secara seimbang. Konteks seimbang artinya dia mampu mengontrol pikirannya secara jernih, ya. Kemudian mampu mengendalikan emosinya dengan baik, ya, berfungsi, ya. Kemudian mampu membina relasi, ya, produktif dalam arti mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Siap. Ya, positif dalam mendukung tumbuh kembang secara pribadi. Jadi sehat mental berarti kondisi di mana individu mampu berfungsi. Kondisi di mana individu mampu berfungsi dengan baik dalam konteks pikiran, ya, emosi, ya, kemudian kegiatan-kegiatan positif dan juga membina relasi yang positif dengan lingkungan. Jadi sehat mental paling kurang semacam itu secara gampangnya. Garis besarnya seperti itu. Seperti itu. Berkaitan dengan kesehatan mental yang berdampak pada generasi muda nih kakak. Baru tadi juga kakak selesai bawakan materi sedikit. Sepintas kita mendengar bahwa perhatian ya kakak dalam konteks ini, kita tidak bilang pemerintah tidak punya perhatian, tidak. Tetapi dalam konteks ini hal-hal ini kan berkaitan dengan tanggung jawab, dalam tanda kutip tanggung jawab pemerintah juga kakak dalam urusan kesehatan mental anak. Nah, ini sejauh mana kakak ini kan banyak juga berurusan dengan urusan pemerintahan. Apakah konsep-konsep yang sudah selama ini kan orang hanya membaca ketika kakak menulis, kakak memberikan pandangan berkaitan dengan kesehatan mental, tapi sejauh mana input kakak terhadap pemerintah berkaitan dengan hal-hal seperti ini? Baik, jadi begini. Pertama kita ngomong isu kesehatan mental ini sebenarnya kita agak terlambat. Ya. Terlambat. Artinya bahwa kenapa saya bilang terlambat? Terlambat karena kita berangkatnya setelah ada kejadian. Ya. Bahwa sebenarnya kan proteksi kita itu kan minim. Tidak ada kejadian kita sudah harus memproteksi. Ya. Karena kehadiran kita, kehadiran pemerintah, kehadiran siapapun orang dewasa atau kehadiran keluarga sekalipun, dalam konteks yang paling simpel sederhana, bahwa kita juga harus melindungi semua anggota-anggota, termasuk pemerintah melindungi masyarakat, orang tua melindungi anak, ya, lingkungan yang paling kecil karena mikrosistem, ya. Mikrosistem. Kita bicara soal perlindungan pengasuhan itu mikrosistem. Jadi kita terlambatnya dalam konteks ini artinya begini, bahwa kita menanti ada sebuah kejadian yang viral, yang heboh, tunggu besar dulu, atau tunggu ada satu peristiwa yang betul-betul membuat kita terhenyak, baru kemudian kita. Tetapi yang lebih miris lagi, kalau misalnya sudah terjadi beberapa kali, lalu kita tidak merespon secara serius, maksimal, secara serius. Ya, ini juga satu persoalan tersendiri. Di tengah efisiensi dan segala macam ini, tekanan hidup juga semakin tinggi karena tantangan itu berpengaruh ya? Berpengaruh, saya pikir, ya. Artinya bahwa pasti ada hubungan yang berkorelasi. Karena kasus kesehatan mental itu kan tidak menjadi sebuah kasus tunggal, tapi dia juga berhubungan dengan berbagai macam situasi, kondisi, ya, tidak hanya secara genetik, tidak juga secara faktor pribadi, tapi juga disebabkan oleh lingkungan, ya kan, lingkungan. Termasuk kalau kita bicara soal ekologi, ya, maka pasti ada berkaitan juga dengan mikrosistem, mesosistem, dan juga makrosistem yang lebih luas. Kita bicara soal konteks kesehatan mental.
sehingga dia tidak menjadi kasus yang berdiri sendiri. Kesehatan mental bukan semata-mata urusan pribadi, ranah urusan pribadi individu, tetapi lingkungan juga bisa berpengaruh. Ya, karena itu kebijakan-kebijakan perlindungan dan juga upaya-upaya edukasi, psikoedukasi dan pencegahan itu juga harus kita lakukan. Sehingga menurut saya bahwa sudah waktunya bagi kita, ya, sudah waktunya bagi kita di NTT terutama, kita juga harus bicara secara serius tentang kesehatan mental. Teman-teman saya sudah bukan beberapa kali, tapi sering juga diundang oleh teman-teman baik dari instansi, ya, pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten, untuk terus kita ada program-program edukasi, psikoedukasi semacam itu. Tapi kemudian harapannya bahwa program-program itu tidak hanya selesai di urusan pemerintahan saja kan, tapi juga harus kemudian turun sampai ke kader-kader, ya, sehingga betul-betul bahwa kesehatan mental itu bukan menjadi konsumsi kita yang bisa mengakses saja, tapi juga bagi banyak orang, termasuk di daerah-daerah di pelosok. Karena apa? Karena hari ini kita bicara, kita masih punya layanan psikologis yang terbatas, psikolog juga terbatas. Di NTT, kita masih sangat terbatas, sedikit jumlahnya, tidak terlalu banyak. Layanan biro-biro psikokonsultasi juga masih terbatas, sehingga akses terhadap layanan kesehatan mental kita juga masih sangat terbatas sedikit. Sehingga ruang-ruang psikoedukasi itu juga harus betul-betul dibuka selebar-lebarnya supaya sampai bila perlu sampai kepada lingkup masyarakat yang paling kecil, di ranah-ranah keluarga dengan kapasitas tugas pokok peran masing-masingnya, sehingga betul-betul ini menjadi satu hal yang tersosialisasikan dengan baik. Betul. Artinya bahwa tidak semua kita harus mengambil peran sebagai psikolog, ya, tidak semua kita harus mengambil peran sebagai psikiater ataupun konselor. Tapi dengan kita mendapatkan edukasi, dengan kita mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan mental, paling tidak pengetahuan itu menjadi konsumsi kita pribadi, lalu kemudian kita gunakan untuk menolong diri kita, dan kemudian membantu menolong orang yang ada di sekitar kita. Sekitar kita. Sehingga sejauh ini saya lihat kehadiran pemerintah, khususnya di instansi-instansi yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan mental, memang sudah jalan dengan berjalan baik, ya. Lumayan, artinya ada kegiatan-kegiatan semacam itu. Tinggal sekarang bagaimana kemudian apa yang sudah dilakukan ini kemudian terus, ya, karena kita ngomong soal kesehatan mental tidak bisa satu orang, tidak bisa satu instansi, tapi kita ngomong soal komprehensif. Bagaimana kita juga semua terlibat secara aktif, teman-teman media, teman-teman berbagai macam, dengan kita punya sumber daya yang ada, termasuk lembaga agama, semua, ya. Karena jangan sampai kemudian kita menunggu kejadian besar dulu baru kita respon. Baru kaget sudah terjadi, kan, betul. Sangat disayangkan, karena kalau kita ngomong lebih dalam, orang yang bundir, orang yang gandir itu kan sebenarnya kalau mau ditelusuri kan bukan karena mereka kepingin mati. Bukan karena mereka kepingin mati, ya, kan? Ya, tapi karena mereka ingin menyelesaikan persoalannya, kan. Dengan cara jalan satu-satunya seperti, karena bagi mereka itu kan mereka mengalami kebuntuan. Tidak adanya akses layanan yang kurang, sosial support, dukungan sosial yang kurang, ketidaksediaan orang-orang yang peka terhadap situasi-situasi perkembangan mental seseorang. Akhirnya di tengah situasi yang serba terbatas itu kan mereka menjadi bingung, blank, mau kemana. Salah satu caranya yaitu, tapi sebenarnya itu bagi mereka solusi, itu langkah yang keliru. Sehingga bagaimana kemudian dalam kondisi seseorang ketika mengalami situasi tekanan, saya biasa menggunakan istilah sederhananya begini, SPPG, MBG. Ya. Apa SPPG, MBG ini istilah apa ini, kakak? SPPG dan MBG. Simpelnya begini. Menarik isu ini. Kemarin kan ketika kita ngomong SPPG, MBG, ranahnya kepada harusnya gizi dong. Tapi saya menggunakan SPPG itu gini. Jadi
Kenali tanda-tanda ketika kita mengalami SPPG. Apa? Stres, Oh, pusing, stres, pusing, panik, panik, gelisah. gelisah. Ya kan, ini jadi kalau kita sudah mulai ada tanda-tanda semacam ini, Ya. SPPG, stres, pusing, panik, gelisah, ya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah MBG. Ya, yang MBG ini apa? ya. MBG itu itu mencari pertolongan, mencari pertolongan. bantuan, ya kan? Jadi cari bantuan. Karena tidak semua orang kuat untuk menahan sakit, penderitaan, tekanan itu sendirian. Ya, yang kedua B, ya, bercerita pada orang yang tepat. Bercerita pada orang yang tepat. Okay. Artinya bahwa mencari pertolongan, setelah kita menemukan, yakinkan bahwa orang yang kamu pilih berceritalah pada mereka, berbagi kepada supaya mereka. Apa? Dengan kamu berbagi, maka apa yang ada dalam tekanan yang ada dalam paling tidak itu tereduksi, dicerita. Lalu kemudian memang tidak semua orang bisa memberikan solusi. Siap. Ya, tapi dengan bercerita, dengan berbagi, maka secara tidak langsung itu juga menjadi ruang untuk pelepasan dari hal-hal yang negatif. Daripada dipendam sedikit. Lalu kemudian G itu apa? Giat melakukan aktivitas yang positif. Giat melakukan aktivitas yang positif. Jadi ketika kamu mengalami SPPG, maka G-nya adalah lakukan kegiatan yang positif. Ya, tidur teratur, makan teratur, kemudian kegiatan positif yang teratur, olahraga, ya. Selain yang tadi itu, MBG-nya itu simpel. SPPG dan MBG. Nah, ini saya bikin judul nih, Kak. Bicara sedikit ke kasuistik nih, Kakak. Ya. Kasus. Selain sebagai seorang dosen, saya tahu Kakak sebagai seorang konsuler ya, Kakak. Bahasanya benar atau tidak? Psikolog. Ya. Kira-kira sudah berapa banyak orang ya, Kakak, yang berkonsultasi selama Kakak menjadi seorang psikolog, dan apa saja sih sebenarnya yang mereka keluhkan ke Kakak? Relasi paling banyak kan. Problem yang paling banyak itu tergantung, tapi yang paling banyak itu adalah faktor relasi baik itu dengan suami, dengan istri, atau anak dengan orang tua. Ya. Anak dengan orang tua. Ya, itu problem yang paling banyak itu kan seperti itu. Dengan pacar. Oh ya, oke. Dan relasi. Ini generasi muda paling banyak. Paling banyak faktor relasi. Lalu kemudian relasi itu juga ada pengaruh-pengaruhnya. Ada juga dalam bentuk korban kekerasan. Ada korban. Artinya relasi dalam konteks kan sebagai korban kekerasan dan macam-macam semacam itu. Paling itu adalah mengatur bagaimana relasi, ya, antara ayah dan anak, ibu dan anak, atau suami dan istri, atau anak dan orang tua. Ekonomi kira-kira itu kalau soal ekonomi memang ada beberapa kasus-kasus yang memang, tapi kan kembali lagi ketika keterpurukan secara ekonomi, kalau individu mampu membangun relasi secara positif dengan keluarga, ya, tapi problem paling banyak itu adalah di situ. Bagaimana dalam satu hubungan, ya, bagaimana kemudian mempertemukan, bisa saling menerima, saling memahami, saling mengerti, ya, sehingga tercipta sebuah kondisi yang aman, nyaman bagi dua-duanya dalam satu lingkungan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Adanya saling pengertian, itu. Siap. Kakak ini selain orang yang sering konsultasi lah, benar ya Kak? Konsultasi ke Kakak soal kesehatan mental, problematika yang mereka hadapi. Kita punya satu kasus yang lumayan viral sekarang. Mungkin tidak secara spesifik kayak Kakak menjelaskan, tetapi ini ada dua kasus yang menurut saya agak, kalau dari kacamata sosial saya melihatnya paradoks. Karena yang satu bocah umur 10 tahun di Ngada dengan kehidupan ekonomi yang sangat sulit, dengan seorang dokter di TTU yang mau dibilang kehidupan keluarga juga mapan. Beliau seorang dokter, dan ini terjadi dua kasus yang sama-sama kehilangan nyawa dengan cara seperti ini. Nah, terhadap kasus Ngada mungkin sudah kemarin lewat, dan saya pikir coba Kakak beri sedikit gambaran berkaitan dengan kasus Dokter Ica ini, misalnya. Ya.
Jadi pertama begini, bahwa permasalahan kesehatan mental itu sebenarnya tidak membatasi pada ruang mana atau pada sosok siapa secara konteks sosial. Artinya bahwa bisa juga dilakukan pada orang dengan rentan secara ekonomi, hidup di dalam kondisi kemiskinan yang Ekstrim lah. ekstrim, Bisa gitu. ya. Tapi bisa juga terjadi pada situasi orang dengan ekonomi tingkat pendidikan yang mapan, ya, pekerjaan yang baik, ya, itu bisa juga terjadi. Sehingga ini sebenarnya yang pertama, Bedi, ini harus membuka kacamata kita bahwa kesehatan mental itu bukan isu sentrisme. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan apa ya, isu-isu yang hanya mapar pada kelompok-kelompok rentan dengan faktor tertentu. Oh, ya, paham. Dalam arti bahwa dia bisa saja kemudian semua kita. Ya, jadi ibaratnya kalau misalnya tadi saya memberi ilustrasi dalam perjumpaan dengan teman-teman di rumah Jen tadi, saya bilang di meja makan kita itu ada ubi, ada kelompok pisang, kemudian ada kelompok ikan gitu ya. Nah, tidak bisa kemudian isu kesehatan mental itu kita hanya ngomong, wah ini ubi nih, ini ubi saja nih, sedangkan pisang tidak. Tapi mereka ada dalam satu meja sehingga semua itu punya potensi yang sama. Karena kita ngomong soal kesehatan mental, maka kita ngomong tidak menjadi satu faktor utama, ya, tetapi itu juga menjadi disebabkan oleh banyak faktor genetik ada, faktor genetik berpengaruh ya? Ada, lingkungan ada, faktor biologis ada, faktor medis ada, ya. Jadi faktor penyebabnya banyak, ya. Jadi tidak bisa kemudian. Nah, kita kembali lagi kepada kasus-kasus besar yang terjadi selama ini, sebenarnya kan ya itu harus menjadi, kembali lagi ke awal-awal tadi saya bilang, ya itu harus menjadi satu apa ya, membuka pikiran kita lah, betul. Bahwa siapa saja, di mana saja, dalam profesi apa saja, dalam tugas apa saja, dalam peran-peran kita, kelebihan dan kelemahan kita, sebenarnya kita ada di bagian itu. Nah, hanya kapasitas mental kita berbeda. Daya tahan mental, daya resiliensi kita berbeda. Masalahnya begini, kalau saya mengilustrasikan bahwa individu itu adalah bola, kemudian lingkungan itu adalah lantai atau wadah, tempat, sarana begitu ya. Kalau bolanya itu kempes, lantainya itu terbuat dari semen yang keras, ketika dia dipantulkan ke bawah, maka yang tidak siap mantul adalah bolanya. Yang tidak siap mantul bola, ya kan? Karena dia tidak keras, bolanya tidak kuat. Sebaliknya kalau bolanya keras, tapi kemudian dipantulkan di atas pasir, maka yang tidak siap untuk membuat dia menjadi pantul itu adalah wadah pasir, lingkungannya. Nah, jadi kalau kita ngomong resiliensi, bagaimana daya tahan individu untuk kembali bangkit, jatuh dari keterpurukan, jatuh dari kegagalan, ketika menghadapi sebuah masalah, maka dalam konteks ini tidak hanya soal individu, tapi juga bagaimana lingkungan mensupport, mempengaruhi sekali ya, memfasilitasi. Jadi antara individu dan lingkungan itu memang betul-betul harus saling mensupport supaya bisa bertumbuh kondisi mental yang baik. Yang paling konkret apa? Ya pertumbuhan anak-anak harus disupport oleh lingkungan keluarga. Resiliensi. Sehingga membangun kesehatan mental yang baik itu, ya kita ngomong soal konteks ini, maka lingkungan sekitar kita, di konteks dunia pekerjaan pun juga demikian. Sekuat-kuatnya mental seseorang, kalau lingkungan tidak mensupport, itu juga problematik. Sebaik-baiknya lingkungan memberikan sebuah dukungan, tapi kalau individu yang bersangkutan juga tidak mau membuka diri dan tidak mau membantu untuk memiliki kemampuan untuk resiliensi, bangkit dari keterpurukan, itu juga problematik. Sehingga di lingkungan apapun juga, ya ketika kita ngomong konteks kesehatan mental, bukan menjadi bagian individu semata, tapi itu menjadi
menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama begitu. Nah, Kakak, ini kan publik kaget ini Kakak. Saya tidak kemudian membawa kita ke diskusi berkaitan dengan kasus kematian Dokter Ica, tetapi statusnya sebagai seorang dokter kan Kakak. Kemudian ini menjadi viral karena dokter kenapa bisa begitu? Ya, sekali lagi tadi saya bilang semua siapa saja sebenarnya berpotensi. Oke. Ya, tidak memandang apakah dia petani, peternak, semua lintas profesi. Bahkan kami yang psikolog juga belum tentu kami juga semua mengalami hal yang sehat. Oh iya. Pasti semua punya masalah, semua problematik. Tapi bagaimana kembali kepada daya kemampuan individu dan lingkungan yang mensupport. Ya, jadi apakah tenaga medis ataupun teman-teman dokter, ya mereka juga sangat rentan sebenarnya dengan tingkat tuntutan tanggung jawab mereka, dengan peran mereka, lalu kemudian pekerjaan mereka yang membutuhkan kehati-hatian, ya. Jadi memang mereka sangat rentan juga dengan jam terbang yang tinggi, jam dinasnya mereka dan macam-macam. Saya pikir mereka juga sebenarnya berpotensi. Ya, itu juga cukup rentan. Ya, tidak hanya di dokter saya sebenarnya semua punya. Tetapi yang memang ketika karena mereka lebih mudah lebih cenderung untuk bisa berkonflik dengan seseorang, ya tanggung jawab karena tanggung jawab yang besar, rentan terhadap tekanan ya. Jadi saya pikir kalau kami di psikolog, kita tidak kaget ketika ada kejadian semacam ini karena memang semua individu itu punya potensi untuk bisa mengalami keguncangan secara psikis ya. Karena kita ngomong kesehatan tidak hanya pada ranah kesehatan fisik, medikal, medis, tapi kita juga ngomong kesehatan berarti kesehatan psikologinya. Ya, jadi sehat secara fisik saja tapi tidak sehat secara psikologis itu juga tidak baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang sangat berisiko menuntut tanggung jawab tinggi dengan tingkat tekanan-tekanan yang tinggi itu lebih rentan. Dokter termasuk di dalam salah satu di dalam menurut saya dengan profesi mereka. Tapi dari sekian kasus kan Kakak, kejadian artinya bahwa bukan berarti bahwa mereka tidak mengalami tekanan tapi semua profesi memang mengalami tekanan apapun karena ada nilai tanggung jawab di situ, ada nilai kompetensi di situ yang menuntut mereka untuk harus bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan dari kehadiran mereka sendiri, ya sehingga belajar dari kasus ini sebenarnya mau memberikan kepada kita bahwa siapapun, dimanapun, apapun latar belakang bisa sangat berpotensi siap. Sekarang tinggal bagaimana lingkungan, kembali lagi kejadian-kejadian hari ini kita bisa memaknai secara positif bahwa kesehatan mental itu penting. Sangat penting loh setelah. Penting sekali. Tidak bisa kita abaikan dan itu dimulai dari pengasuhan. Dimulai dari dalam rumah tangga kita, dimulai dari diri kita sendiri. Keluarga. Bukan berarti bahwa kejadian-kejadian hari ini kemudian kita mengabaikan peran keluarga, tidak. Ya, kita ngomong yang sudah terjadi itu menjadi sebuah contoh bagi kita. Bukan berarti kita mau memanfaatkan momentum ini untuk belajar, tidak. Tetapi mari kita gunakan itu sebagai satu bentuk untuk membangun kesadaran bersama. Bahwa yang selama ini kita anggap mungkin sepele, yang selama ini kita anggap mungkin tidak penting, ternyata sangat penting. Karena ini menyangkut aspek keselamatan jiwa seseorang, hidup dan mati. Jadi kita jangan terbuka mata kita kalau dia datang sampai ke depan pintu rumah kita baru kita kaget kan. Nah, respon kita kan selama ini begitu. Ini menjadi tanggung jawab bersama ya, termasuk melalui ruang-ruang semacam ini
kita juga harus menyampaikan, menyuarakan bahwa sebenarnya membangun relasi, menjaga hubungan baik dengan seseorang, ya, menghormati tugas peran seseorang dalam kapasitas tanggung jawab mereka, ya, itu penting. Siap. Itu penting, ya. Kemampuan mengendalikan emosi, yang kita kenal dengan kecerdasan emosi, ya, itu penting. Kecerdasan emosi, ya. Memahami saat kapan kita marah, kapan kita harus menahan emosi kita dengan baik, itu kecerdasan. Nah ini kalau kakak punya statement begini, kalau sebentar orang nonton ini, saya yakin kecerdasan emosional terhadap yang diduga nih sebenarnya melakukan intimidasi sebenarnya, dalam tanda kutip, itu juga perlu dilatih nih politisi kita nih, pemerintah kita. Saya melihat begini, bahwa apakah benar ada intimidasi atau tidak itu biarkan proses yang berjalan, ya. Tapi saya mau katakan bahwa untuk bisa sehat mental, salah satunya juga adalah bagaimana melatih kecerdasan emosi kita, regulasi emosi kita, kemampuan mengontrol, mengendalikan emosi kita, mengolah emosi dengan baik. Apa bentuk-bentuknya? Ya, bentuk-bentuknya dalam konteks menjaga diri kita supaya tidak terbawa amarah yang berlebihan, ya, menghukum orang yang berlebihan. Ya, marah boleh, tetapi tidak sampai melukai atau menyakiti. Ya, kebanyakan kan kita kalau marah itu kan kita tidak pikir lagi orang punya perasaan kan itu. Kemudian jadi regulasi kecerdasan emosi itu menjadi poin yang memang sangat penting, karena kita hidup itu tidak sendirian. Kita bersinggungan dengan banyak orang. Apalagi kita yang berada di dalam ranah publik, ya, profesi kita atau peran kita yang ada dalam ranah publik. Ya, ada banyak situasi-situasi yang kita hadapi yang memungkinkan kita untuk terpancing secara emosi, terbawa secara emosi. Apalagi dalam kita punya kehidupan, situasi. Makanya kemudian berupaya untuk melatih merelaksasi diri, ya, melatih mengolah pernafasan. Oh, itu penting ya. Rekreasi, meditasi, ya, itu juga salah satu bentuk untuk kita bisa mencoba untuk menetralkan diri kita, ya, kemudian berpikir, melakukan proses afirmasi positif, ya, supaya kita juga bisa mendapatkan hal-hal yang berarti buat hidup kita, ya. Siap. Ini memang, ya, kita ngomong kesehatan mental itu sebenarnya mau dibilang gampang juga tidak, mau dibilang susah juga sebenarnya tidak. Karena kuncinya kesehatan mental itu kan sebenarnya hidup berfungsi dengan baik. Hidup berfungsi bagi diri sendiri, berfungsi secara baik, ya, bagi orang lain juga berfungsi dengan baik, kan begitu. Jadi berfungsi dengan diri sendiri itu kan berarti berpikir secara positif, mengelola emosi secara positif, hidup secara produktif, ya kan? Tidak kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Seperti itulah ya, kakak. Nah, dan membina relasi, hubungan yang positif dengan orang lain. Jangan sampai kita menjadi pengganggu atau jangan sampai kita menjadi sumber masalah bagi orang lain. Yang kakak lihat, kalau kita bicara tentang kesiapan pemerintah kita, saya ini kan lama juga di desa nih kakak, kampung-kampung nih. Sebenarnya banyak juga kejadian-kejadian yang seperti ini, tapi tidak terekspos karena mereka latar belakangnya ya orang susah, orang. Selama hampir 8 tahun saya di desa, tadi saya dengar kakak juga bagus menyampaikan ke teman-teman di rumah Jen soal bagaimana pemerintah membuka layanan psikolog itu sampai tahap ya wilayah-wilayah paling kecil di desa. Jadi kita punya kejadian berangkatnya begini. Kejadian banyak kasus kejadian bundir atau gandir ini juga salah satunya karena ketersediaan layanan psikologis yang masih sangat terbatas. Ya, kita punya data anggota himpunan psikologis sebenarnya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 90-an lebih. Di Kupang, di NTT. Ya,
data 90-an lebih lah kita punya anggota himpunan psikologi. Yang psikolog di Kota Kupang mungkin kita sekitar punya ada 20-an. Beberapa ada di daerah-daerah di Keva, di Lembata, di Manggarai, Momere. Nah, tapi mudah-mudahan bahwa dalam periode-periode kita ke depan sudah mulai muncul banyak teman-teman yang bisa ya, sudah banyak tuh. Kita sudah punya program studi psikologi di Undana ada, ya, di Momere ada, di UCB juga sudah ada. Jadi kita bersyukur bahwa sudah ada kampus-kampus yang membuka prodi-prodi psikologi. Dia program studi ya, artinya bahwa 10 tahun ke depan ya kita berpikir pasti sudah semakin banyak. Yakin saya tuh Kak, karena harapannya. Dan di Undana juga kita sementara membuka berupaya untuk supaya ada program profesi khusus profesi psikolog ya di Undana. Mudah-mudahan tahun ini bisa terrealisasi karena sudah di dalam proses. Sementara berproses ya. Sementara berproses. Kalau itu maka 2 tahun ke depan kita sudah bisa punya psikolog yang muda yang produk kita sendiri dari NTT sendiri yang memang kita didik di kampung ya, ibaratnya dididik di kampung sendiri toh kan. Sehingga distribusinya mudah-mudahan bisa kemana-mana. Siap. Itu jadi salah satu aspek itu, keterbatasan layanan psikologis kita. Ya, kemudian keterbatasan layanan itu tidak hanya pada konteks lembaganya saja, tetapi juga personilnya. Ya, kemudian kurangnya juga edukasi, dukungan. Jadi kalau kita sudah punya keterbatasan tenaga psikolog, sebenarnya yang harus kita sasar juga adalah melatih orang-orang, memberikan psikoedukasi tentang bagaimana misalnya psychological first aid, bagaimana melakukan pertolongan pertama pada korban yang mengalami kondisi psikologis, keguncangan psikologis. Ya, terutama misalnya ada ranah-ranah domestik, kekerasan, trauma, sehingga karena kemampuan-kemampuan seperti P3 ya, pertolongan pertama psikologis itu kan tidak harus tenaga psikolog, tapi relawan-relawan yang juga sudah bisa dilatih, dan itu yang paling mungkin kita mengedukasi, psikoedukasi para tenaga-tenaga sukarelawan, dan itu program pemerintah mungkin bisa pikir bisa. Itu harusnya bisa. Dan di beberapa instansi sudah yang memang belum bisa sampai kepada pelosok-pelosok ya. Lalu ada banyak juga persoalan yang menurut saya sebenarnya mungkin kita sudah punya tenaga, tapi kemudian orang individunya sendiri mau bercerita juga takut, malu. Takut nanti didiskriminasi, takut dilihatkan bahwa memang bercerita itu kan bukan berbagi cerita, berbagi masalah itu kan bukan tanda kelemahan sebenarnya, ya kan? Karena kita membutuhkan bantuan orang lain, kita butuh pertolongan orang lain, sehingga yang repot itu kan kalau kamu merasa bahwa saya tidak butuh siapa-siapa. Itu juga paradigma berpikir yang sebenarnya harus kita rubah ya. Semua orang pasti punya masalah. Siap, betul. Tidak ada orang yang tidak menghadapi masalah karena kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia berarti kita menghadapi masalah. Tetapi tidak semua orang punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara positif. Ya. Nah, ini yang repot. Ketika kita mengalami jalan buntu terhadap masalah kita tidak mau mencari pertolongan. Ini yang problem. Kenapa tidak mau mencari pertolongan atau bingung mau mencari pertolongan kemana? Mungkin karena orang-orang terdekat kita bukan menjadi sumber daya yang bisa dipercaya. Ya, betul. Bisa saja sumber masalahnya juga datangnya dari orang-orang yang ada di dekat kita. Ya, sehingga tadi kembali lagi, maka kalau di lingkungan keluarga tidak punya orang yang bisa dipercaya, mungkin kita bisa ke guru untuk siswa, ke guru pasti adalah di sekolah, ya, ke teman dekat, ya, kemudian atau ke lingkungan tokoh agama. Ya, paling tidak kita bisa menemukan 1 orang atau 2 orang yang bisa untuk berbagi.
ya dan di psikologi itu kan ada yang namanya psychological first aid, PFA, pertolongan pertama pada orang-orang dengan kondisi psikologis yang terguncang, ya, mengalami gangguan psikologi atau keguncangan secara psikologis. Nah, itu menggunakan 3 prinsip. Ada 3 prinsip. Prinsip yang pertama itu adalah dengarkan, ya, listen. Bagaimana kemudian kita hadir untuk mendengarkan individu, listen. Ya. Jadi ketika orang mengalami sebuah persoalan psikologis, maka kita bisa hadir untuk menjadi pendengar. Kita mungkin tidak memberikan solusi, tapi kita bisa hadir untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, apa yang dia ceritakan, apa yang dia. Karena orang mungkin membutuh saluran untuk didengarkan, bukan untuk solusi. Kadang-kadang mereka sudah punya solusi, hanya butuh untuk ada yang mau mendengarkan. Ya, jadi listening. Kemudian look, lihat apakah individu itu aman atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya individu itu korban kekerasan misalnya, ya lihat apakah dia aman secara fisik atau tidak. Kalau dia tidak aman, berarti dia dengan pelaku ada di dekat-dekat situ, maka kita harus lihat kondisi itu aman, beri dia ruang yang aman, beri dia tempat yang aman, beri dia situasi yang aman, menjamin bahwa individu tidak terulang mengalami situasi itu. Jadi kita beri kesempatan itu. Jadi berikan dia itu ruang yang aman. Jadi lihat apa kebutuhannya dia. Ya, jadi kalau misalnya dia butuhkan minum, ya kita beri dia. Kasih minum. Minum. Dia butuh untuk bercerita, kita hadirkan orang yang bisa mendengarkan. Dia butuh untuk apa? Jadi itu. Jadi dia butuh orang yang bisa dia percaya, misalnya saya butuh hadir, saya punya mama hadir, maka kita hadirkan ibunya. Jadi itu bagaimana kemudian look, ya, prinsip look atau prinsip melihat itu, kita lihat apakah individu atau korban itu mendapatkan ruang yang aman atau tidak. Ya, itu look. Jadi listening, look, dan yang terakhir adalah link, menghubungkan. Menghubungkan. Jadi kalau kita lihat individu dalam keadaan terancam, kondisi psikologisnya sudah betul-betul menekan, ya, kemudian kita dengarkan juga dia ceritanya, dia ada keinginan dia untuk bunuh atau ganjil, sudah ada sinyal-sinyal semacam itu, maka kita harus hubungkan dengan profesional atau orang yang bisa mengatasi, minimal psikolog atau psikiater, untuk bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Jadi prinsip pertolongan psikologi itu kan look, listen, dan link. Lihat, dengarkan, dan hubungkan. Menghubungkan, menyambungkan. Ya, jadi siapapun bisa melakukan itu. Jadi apa yang bisa kita look, ya tadi itu, lihat. Apa kebutuhannya? Apakah dia benar-benar aman, rasa aman? Tanyakan apa yang Anda butuhkan. Apa yang kamu butuhkan supaya membuat dirimu menjadi aman, tenang. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya kejadian dalam rumah, maka kita harus menjauhkan dia dari pelaku, contoh kekerasan misalnya. Amankan dulu supaya tidak berulang, karena berulang bisa menimbulkan retraumatisasi. Dia berulang lagi itu, betul. Bisa. Kalau dia sudah aman, kalau dia belum aman, jangan kita kembalikan ke rumah atau jangan kita kembalikan kepada lingkungan yang sumbernya ada di situ. Berbahaya, itu bisa memicu trauma lagi. Repot lagi itu. Kemudian dengarkan, tidak memberikan nasihat panjang lebar. Cukup dengar aja. Cukup kita dengarkan dengan minimal respon, ya. Itu sudah bisa membantu. Itu sudah, jadi beri respon-respon minimalis yang mendengarkan sebagai bentuk mendengarkan dengan empati. Ya, jadi posisi tubuh kita berhadapan, kontak mata dengan dia ada, supaya korban ataupun individu yang membutuhkan pertolongan kita merasa dia didengarkan dengan baik, kehadiran kita itu memberikan rasa nyaman, aman bagi dia. Kita jadi pendengar yang baik, tidak menasihati duduk lalu kemudian apalagi kebiasaan kita kan begitu, Bang. Apalagi menghakimi, itu semua salah lu, itu tidak bisa. Itu bisa lebih repot itu. Kalau dua ini menurut kita dalam penglihatan kita bahwa sangat berisiko individu untuk mengalami kondisi lebih parah lagi, maka tugas kita adalah hubungkan. Link tadi kata. Menghubungkan.
Kayak saya contoh nih kakak, misalnya ada saya lihat, Ya, kalau orang biasanya kan eh, kita bicara tentang aib lah, ya kan, ya, dia ya, menceritakan ya, masalahnya kan dia masalah, malu, ya, dia malu, takut. ya. Apakah saya bisa tanya langsung nih, misalnya, Hmm. lu ada masalah apa? Itu saya responnya lebih dulu bisa tidak tuh menurut kamu? Ya, pertanyaan pertanyaan apakah Anda punya masalah bisa saja Iya, kita iya, 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 tanyakan. betul. Ya, ya. Tapi kalau kita sudah lihat bahwa memang dia sedang menghadapi masalah, kan pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang konyol. Oh ya, Pak, ya, Ya kan? sorry. Dia sudah punya masalah lalu kita tanya. Siap, siap. Ya. Jadi yang paling simpel sederhana, ya saya bisa menjadi tempat kalau kamu mau berbagi, ya, silakan. Saya menawarkan siap diri ya. mendengarkan, ya. Kalau kamu bisa percaya, kalau kamu mau percaya dengan saya, kamu boleh bercerita kepada saya. Saya kan itu. Jadi apakah saya bisa membantu Anda? Saya bisa membantu kamu. Kalau kamu butuh teman bercerita, silakan. Saya siap mendengarkan. Itu sudah menjadi tapi memang yang penting bahwa ketika kita mendengarkan cerita itu kemudian tidak sampai kalau kita melihat ada indikasi, Ya. maka harus kita hubungkan. Ya, kita hubungkan supaya mendapat tindak lanjut. Kita boleh sarankan, saya melihat kondisi kamu sudah ada indikasi begini itu, ya, kita tidak menghakimi dia, tetapi kita coba bicarakan dengan individu dengan baik-baik supaya dia juga memahami kondisi psikologisnya, memahami situasinya, baru kemudian kita coba tawarkan supaya mencari bantuan yang lebih baik, yang lebih profesional. Menyambungkan dengan psikolog atau Ya. apa istilah Pada satu lagi itu? prinsipnya adalah menciptakan rasa aman. Untuk dia bisa bercerita dulu kan. Bisa bercerita secara psikis maupun secara psikologis aman, kemudian kita sudah mendengar hadir secara empati, mendengarkan secara empati, dan dalam kondisi tertentu hubungkan ya, supaya mendapat tindak lanjut yang lebih baik. Jadi itu simple, sederhana, memang tapi butuh psikoedukasi, butuh layanan, butuh pengetahuan, bantuan teman-teman di luar sana untuk bisa memahami konteks itu. Begitu kira-kira. Siap kakak. Kak Abdi, ini nanti kita lanjut diskusi, tidak hanya hampir habis di sini ya kakak. Ya. Juga bukan berarti kita menunggu kejadian lagi kakak ya. Saya pikir ini sudah puluhan kali dan dua kasus ini menjadi kasus yang sebenarnya ini kasus luar biasa sekali ya kakak. Perhatian kita bersama dan butuh tindak lanjut lebih serius dari semua pihak, semua elemen. Tidak hanya kita letakkan kepada tanggung jawab ini kepada pemerintah saja, tapi semua kita stakeholder. Semua kita sudah harus mulai menyadari bahwa pentingnya kesehatan mental untuk membangun generasi kita ke depan. Sebab kalau tidak, maka kita akan menghadapi generasi-generasi yang mudah rapuh, generasi-generasi yang mudah menyerah, generasi-generasi yang tidak memiliki daya elastisitas, kemampuan adaptasi yang baik, ya, dan juga generasi-generasi yang tidak kuat menghadapi tekanan. Kita butuh kerjasama, kita butuh ruang-ruang psikoedukasi yang lebih luas, dibangun secara bersama-sama. Tidak mudah menghakimi seseorang, tidak mudah menjustifikasi seseorang, tapi kita butuh ruang sosial yang lebih mudah untuk memberikan empati, yang lebih mudah untuk hadir, ya, menolong. Setidaknya tadi dari teman-teman diskusi, dalam hidup kita setidaknya kita bisa menolong orang. Kalau tidak bisa menolong orang, jangan membuat orang lain susah. Begitu. Rumusnya begitu ya. Betul. Kalau tidak bisa menolong, jangan buat orang lain susah. Hiduplah dengan duniamu sendiri, tapi tidak menyusahkan orang lain. Begitu. Poinnya sederhana begitu ya. Jadi, kalau mau hidup bersosial, maka hiduplah untuk bisa hadir dan memberi bantuan kepada orang lain. Tapi kalau kamu tidak mau menolong orang, tidak peduli dengan orang lain, ya jangan bikin orang lain susah karena kehadiran. Begitu. Kalau belum mampu sejahterakan rakyat, minimal jangan menyusahkan rakyat. Itu kan pendapat. Itu pendapat saya. Artinya begini. Jadi kalau saya sudah memutuskan untuk saya bisa hadir dalam kapasitas saya sebagai seorang psikolog, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang
tetangga, sebagai Sebagai seorang seorang- figur, tokoh atau apapun, maka kehadiran saya harus bermakna bagi bagi orang lain. orang lain. Ya, tapi kalau kamu tidak mau hadir dengan yang bermakna, ya jangan berhubungan dengan orang banyak. Ya juga sih. Ya gitu. Karena ada saatnya di mana saya akan membutuhkan dia dan dia juga akan membutuhkan Membutuhkan saya. Yang paling penting dari prinsip relasi itu kan keadilan distributif tuh. Keadilan distributif. Yang keadilan yang terdistribusi secara baik. Baik, ya. Kamu dapat, saya juga dapat, menyenangkan kamu, membahagiakan Membahagiakan saya, saya. memuaskan kamu, memuaskan saya. Ini sebetulnya kan begitu. Tapi kan kalau kita menjadi, ya sudahlah, nanti kamu pancing-pancing saya lagi. Oh siap kakak. Saya mau giring keluar sudah, tapi Pak kita waktu dan habis. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir Ya. memberikan edukasi di Rumah Jen NTT dan di saat ini menjadi seorang narasumber di podcastnya Teras Sendal Jepit. Terima kasih kakak, sehat selalu dan Amin. apa ada salam untuk mental? Tetap sehat sehat, mental. jaga kesehatan mental kita masing-masing, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi anak-anak kita, lindungi orang-orang muda kita. Lindungi orang-orang muda kita. Terima kasih sudah hadir di podcast Teras Sendal Jepit.